Jawa Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perupa, hari ini saya ingin berterus terang, saya nervous berhadapan dengan seseorang yang jauh sebelum saya bertemu pada sosok ini, saya sudah mengikuti, sudah mengaguminya. Penuh hormat. Terus terang saya bergetar pagi ini karena saya mohon izin untuk melakukan percakapan dan beliau mengizinkan. Wawancara ini akan kami langsungkan untuk kepentingan satu pameran tunggal sosok yang saya kagumi itu. Teman-teman tahu sudah ada di samping kiri saya, beliau adalah Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri. Saya tidak perlu mendefinisikan siapa beliau. Sangat jelas sosok ini. Siapa, mengapa, bagaimana, tentang apa, dan seterusnya. Karena itu saya tidak akan mendefinisikinya. Definisinya bisa sangat padat sekaligus bisa sangat luas. Mohon izin Pak Kiai, Gusmus, akan melangsungkan percakapan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warno sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusmus sehat tentu saja. Saya senang sekali. Sungguh saya hari ini sangat berbahagia. Sekaligus nervous, Gus. Tapi saya akan memulai dengan begini. Saya dibesarkan dari keluarga NU. Ayah saya NU tradisional. Saya tidak pernah ke pesantren. Lalu ketika mendengar banyak orang dan yang saya dengar sejak awal menyapa Pak Kiai ini dengan Gusmus, saya kacau. Kok Gusmus? Saya tidak tahu yang benar itu bagaimana dan etiknya bagaimana. Sampai pada suatu ketika saya mengikuti kanal YouTube-nya Gusmus, lalu Gusmus memaparkan pada audien, Gusmus, Gus, Anda nggak tahu apa Gus itu. Ada channel itu. Gara-gara Gus Dur, kira-kira gitu singkatnya. Lalu saya menerima sapaan itu. Ya. Sebagai orang yang tidak pernah belajar di pesantren, apakah saya diizinkan dan etik saya menyapa penjenengan dengan Gusmus? Sampai mus saja juga etik, sekarang kita sudah kawan akrab, masa pakai panggilan saja dipersoalkan. Saya panggil mus, emas, Kang, Gus. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, never saya berkurang sekian persen. Saya akan melanjutkan percakapan ini dengan lilah beliau menyapa seterusnya dengan Gusmus. Baik, Gus. Wawancara ini akan terjadi 4 pokok tema, meskipun tentu akan mengalir begitu saja. Yang pertama adalah kira-kira kalau saya beri subjudulnya itu tentang Gusmus itu sendiri. Lalu yang kedua tentang agak melebar dan meluas Gusmus, tentang Islam, tentang toleransi, tentang keindonesiaan, tentang kemanusiaan. Lalu yang ketiga tentang Gusmus persentuhannya dengan seni, sastra, seni rupa. Lalu yang terakhir nanti tentang persiapan pameran kita, Gus. Saya akan mulai dengan pokok pertama. Saya ingin Gusmus bisa menceritakan pada saya dan kepada kami semua teman-teman kesenian, teman-teman seni rupa khususnya,
Gusmus ini sebetulnya ditumbuhkan dalam situasi seperti apa? Dalam keluarga maupun dalam latar sosial, latar kebudayaan, dan sebagainya. Ayah saya itu kiai pertama dari keturunannya. Karena orang tuanya ini mualaf semua. Orang Abangan. Ayah saya karena dipondokkan di pesantren Kiai Khalil, mbah saya itu kiai besar oleh kakaknya. Jadi beliau terus menjadi kiai. Jadi saya hidup di lingkungan pesantren. Cuma orang kan macam-macam ya, diberi Tuhan itu macam-macam. Saya punya kakak namanya Kiai Khalil. Kiai Khalil itu kalau main di pesantren, semua orang panggil Gus lah karena dia anaknya Kiai. Kalau saya dulunya di kampung, jadi nggak ada yang panggil Gus. Diambil panggil Mus kan. jadi gitu. Jadi saya kalau ke rumah ya untuk dimarahin orang tua gitu aja karena banyak keluyuran. Makanya saya pintar main itu, main apa saja ya. Bentek, gerang, bal-balan, badminton, pingpong semuanya saya mahali itu. Tapi yang satu yang tidak ahli ngaji. Mengapa mainnya ke kampung sebagai keluarga santri yang kokoh? Ya karena apa namanya? Saya banyak punya kawan di kampung. Kawan main bola juga anak-anak kampung. Kalau di pesantren, santri-santri terikat disiplin pesantren. Ada jam-jam kapan bangun, kapan harus ngaji, kapan ini. Itu ketat sekali di pesantren itu. Mulai subuh sampai nanti malam lagi itu ketat. Dan saya anak kecil masa suruh ketat gitu ya nggak bisa. Artinya main ke kampung tuh kesadaran melawan ikatan. Bukan melawan, tapi karena banyak kawan-kawan di kampung yang juga bebas seperti saya gitu. Tapi risikonya dimarahi. Ya Pak. Ya kadang-kadang dimarahi kalau misalnya sampai maghrib baru pulang. Baik Gus, senang dengan cerita ini. Lalu apa yang paling mengesankan dari lingkungan dan didikan dari orang tua Gusmus? Orang tua saya itu, ibu saya itu yang mengajari huruf-huruf itu ibu saya. Yang mengajari pendengaran saya dengan seni suara ibu saya. Ibu saya itu pandai bikin damen, jadi batang padi itu diginikan, kemudian di sini dikasih daun apa namanya, daun kelapa, seperti corong itu, dan itu dibunyikan di lubangi. Itu entah belajarnya dari mana ibu saya itu, tapi saya senang sekali mendengarkan beliau meniup itu damen itu. Ayah saya itu tidak pernah apa namanya harus begini harus enggak. Jadi pokoknya ada yang tidak boleh tinggal, salat sudah. Kalau itu sudah dikerjakan ya sudah. Mau saya main apa saja. Bebas. Oke. Artinya Gusmus ini tumbuh dengan satu situasi yang begitu merdeka, demokratis, tapi terpandu. Apakah bisa dikatakan begitu? Jadi saya sendiri, jadi ayah saya itu karena mungkin karena wibawanya yang terlalu besar. Ayah saya itu santri lihat beliau langsung lari. Saking wibawanya. Adik saya itu dilihat gini aja sakit 2 hari. Wibawa sekali. Jadi saya dan saudara-saudara saya itu ngomong itu tidak bisa. Jadi hanya pendengar kalau dengan ayah saya. Jadi apa-apa lewat ibu. Yang paling akrab dengan ibu. Jadi kalau minta duit pada waktu itu, ya ibu.
Ketika sudah di pesantren, yang menentukan ya ayah, kamu harus ke sini. Habis di sini baru 2 tahun, kamu harus pulang juga. Kamu harus pindah ke sini. Ya, berangkat aja. Karena kita tidak biasa ngomong, jawab. Jadi saya di pondok itu, ayah saya kadang-kadang lupa bahwa anaknya ada di pondok. Jadi waduhnya kepada ibu, ini gimana ini? Sudah hampir 2 bulan kok tidak ada kiriman. Diberitahukan ayah saya, wah aku lali. Nek duwe anak mondok. Jadi, jadi pulang dari pondok juga tidak ditanya kamu sudah bisa apa, tidak benar. Pokoknya mondokkan aja. Kalau Gus Mus bisa membaca, sebenarnya apa yang dibayangkan oleh ayahanda Pak Kiai Bisri Mustafa terhadap putra-putranya, termasuk terhadap Gus Mus? Enggak, saya cuma tahu ada, kan saya mondoknya di 2 tempat. Lirboyo, itu antara lain pengasuhnya di samping Kiai Marzuki itu Kiai Makhrus. Kiai Makhrus itu kawannya ayah saya. Kemudian yang kedua, itu Kiai Ali Maksum Krapiak Jogja. Itu juga kawannya. Jadi, waktu ngantarkan saya itu, enggak, saya berangkat tidak diantarkan oleh beliau. Baru kemudian, karena beliau sibuk sekali, baru beberapa saat beliau datang ke Kiai saya, dan itu kawannya. Jadi dia ngomong biasa, ini anakku tak serahkan kamu. Nanti kalau tidak jadi orang, kamu saya tuntut di yaumul hisab, di hari kiamat. Jadi saya sama Kiai saya itu wah luar biasa ya. Saya sorogan dengan Kiai itu face to face itu. Saya suruh baca kitab, kalau keliru dibetulkan. Karena memanggul amanah dari ayahanda, Pak. Ya, luar biasa. Ya. Yang ngajarin saya Quran juga gitu. Gitu kan sama ayah saya modelnya. Ini anak saya diajarin Fatihah. Nanti kalau sholatnya tidak sah karena Fatihahnya, kamu yang saya tuntut. Modelnya ayah saya. Menerapkan jadi disiplin. saya Fatihah itu 3 bulan. Baru diundang Fatihah 3 bulan. Pendekatannya pada dalam tanda petik guru ya, Gus ya. Disiplin itu. Oke. Menarik. Gus, apakah pengalaman-pengalaman dalam keluarga seperti itu ayahanda Pak Kiai Bisri Mustafa dan ibunda itu juga menjadi titik tumpu cara Gus Mus memperlakukan putra-putri Gus Mus sendiri? Nah, jadi saya seperti balas dendam. Ketika saya tidak bisa berkomunikasi dengan ayah saya, maka anak saya biarkan seperti kawan. Jadi anak saya itu ngeritik, menghantam, sampai membuli segala macam, ya biasa. Karena saya bebas kan. Nah, saya ingin supaya tidak seperti dulu. Saya merasa rugi, saya tidak bisa mengutarakan isi hati saya kepada ayah saya. Hanya kepada ibu. Ini rugi sekali. Padahal banyak orang yang mencurahkan pikirannya, pertanyaan-pertanyaannya kepada ayah saya. Masa saya anaknya sendiri nggak bisa? Karena takut itu wibawanya. Maka saya buang wibawa itu dari anak-anak saya. Sampai tanya aja anak-anak saya itu. Bebas, saya berpakaian apa saja mereka menilai ini kurang pantas, ini anu ini. Kalau saya berbuat ini itu tidak benar. Dan seterusnya lah. Biasanya kayak kawan lah. Kayak kawan. Bagaimana kesadaran itu muncul dalam waktu pendek, generasi kedua langsung Gus Mus mengubah pola ya, itu tadi seperti apa dalam tanda kutip balas dendam. Jangan sampai saya seperti anak saya seperti saya ketika takut sama ayah itu. Jadi, itu saya pikir memang orang dulu itu. Jadi apa istilahnya anak milenial itu jaim ya. Jadi sama anaknya itu jaga jarak gitu. Saya tidak mau ada jaga jarak supaya anak-anak saya tidak seperti saya waktu itu. Saya, kakak saya, adik saya itu sampai wafat
tidak bisa komunikasi secara lancar dengan ayah saya. Ya. Kembali ke relasi tadi, Gus. Dengan situasi seperti itu, relasi Gusmus dengan saudara kandung seperti apa? Itu lebih akrab. Saya sangat akrab dengan kakak saya itu, meskipun setiap ketemu mesti berkelahi, tapi akrab sekali. Dia sangat sayang dengan saya sangat menghormati dia. Kita semua menyayangi adik kita. Nah, karena itu yang paling dekat. Ya. Ya. Bahwa bahkan kakak saya itu ya seperti guru saya ya. Ya. Kalau saya memohon Gusmus mendefinisikan ibunda, kalimatnya seperti apa, Gus? Itu ibu saya kalau untuk bahasa lebaynya, itu segala-galanya bagi saya. Itu bahasa lebay. Nah beliau tadi saya katakan pertama kali mengajarkan telinga saya untuk mengenal seni suara, beliau mengajarkan saya melafadzkan, tidak hanya membaca Quran begitu saja, tapi dilakukan juga beliau. Itu ibu saya. Ya. Ayah Anda? Ayah saya itu di samping itu tadi yang sudah saya ceritakan, beliau itu orator yang dikenal di Indonesia ini, di sebagai macam podium. Nah, beliau itu sebetulnya kalau tidak jadi kiai, mulai jadi seniman. Ya, karena misalnya ya, beliau berjanjinan setiap malam Jumat itu setiap lagu ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu beliau bisa melakukan 30 lagu. Jadi kalau jadi ganti lagu supaya orang-orang nggak bosan. Ini lagu Yaman, ini lagu nggak tahu belajarnya di mana. Beliau juga pernah bikin semacam drama. Ketika pertama kali ada tape recorder, wah beliau asik sekali itu, bikin drama tentang Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Tapi ya kayak dalang, dari beliau jadi Nabi Yusufnya, jadi Zulaikhanya. Seperti ludruk gadingan gitu ya. Lucunya itu lalu diperdengarkan dengan kawan-kawannya kiai-kiai. Ya. Orang mengira bahwa ayah saya itu menulis hanya kitab-kitab keagamaan saja. Beliau pernah menulis novel juga, pakai bahasa Jawa, tulisan pegon. Dan itu di sementara daerah di Jawa Timur konon, itu dibaca oleh kiai setiap ada perkawinan, idodaren itu sebagainya. Karena isinya novel itu tentang kehidupan berumah tangga. Judulnya Kohar dan Solikah gitu. Nah itu ya. Wah, sosok Pak Kiai Bisri Mustafa itu unik dalam yang saya imajinasikan, Gus. Sangat unik. Orang yang sangat keras, disiplin, tapi sensitif sekaligus dalam hal seni. Ya. Saya jadi dan itu menurut saya aneh karena Kiai Khalil, kiainya sangat streng. Sangat streng. Kayak kiai zaman dulu lah. Ayah saya itu kan rumahnya sawan sini, pondoknya Kasingan. Jadi kira-kira cuma 2 kilo. Itu kakaknya punya gawe bareng, nggak boleh pulang kalau tidak bayar Ibrahim. Dan ayah saya sampai menjadi menantunya Kiai itu belajar tidak pernah sedetik pun telat ngaji itu. Tidak pernah. Tidak pernah ditanya kiainya, tidak bisa jawab, tidak pernah. Saking disiplinnya juga mengikuti kiainya. Oke. Gus, saya ingin melangkah beberapa pertanyaan berikutnya itu begini. Saya cukup mendapat gambaran, memahami sedikit demi sedikit kehadiran Gus Mus hari ini dengan latar seperti itu. Tapi saya masih ingin tahu begini, apa sih yang membuat Gus Mus sukacita
sebaliknya juga apa yang membuat Gusmus sedih? Ya kita itu kan dianugerahi Tuhan sesuatu yang membuat kita suka. Sebetulnya kita dianugerahi alam semesta yang indah sekali, laut yang begitu bagus, ya. Ada manusia-manusia yang berbagai macam. Itu kalau kita perhatikan dengan seksama, itu sebetulnya kan membahagiakan sekali. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang semacam kita, tapi tidak sama dengan kita. Alangkah asiknya ini. Sama saja lah dengan kita masuk ke taman, di sini ada bunga melati, ini ada mawar, ini lila, itu indah. Meskipun mawar itu indah, kalau satu taman itu mawar itu bisa sakit di mata. Itu menyenangkan sekali kalau kita melihat itu dari sisi keindahannya. Keindahannya. Apa saja yang kita lihat indah. Agama itu kan bukan untuk Tuhan. Agama bukan untuk Tuhan. Agama untuk kita. Nah, yang membuat orang itu kemerungsung, marah, segala macam. Karena dia mengira bahwa agama itu untuk Tuhan. Agama, Tuhan tidak butuh apa-apa. Yang butuh apa-apa itu kita. Kita butuh ketenangan hati, kita butuh pencerahan pikiran, dan itu semua disediakan oleh agama. Jadi kalau agama bikin susah, itu salah yang mengajarkannya. Agama harus membuat orang suka, tidak membuat orang sedih. Itu. Mohon maaf istilah saya kalau tidak tepat, Gus. Sepertinya sesat pikir itu justru dari pemahaman seperti itu yang keliru ya, Gus? Ya. Jadi di sini ada pemahaman agama, di sini ada semangat beragama. Masalah-masalah di masyarakat itu karena semangat keberagamaan itu lebih besar daripada pemahaman agama. Sehingga yang ada marah-marah, segala macam. Mestinya sebelum marah-marah itu ini dipedalami dulu agama ini. Intinya apa, substansinya apa, rohnya apa, untuk kepentingan apa kita beragama. Kalau beragama itu kan kepentingan kita. Lah kita ini makhluk sosial. Jadi untuk kepentingan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu kalau kita betul-betul memahami kehidupan kita di dunia ini. Lalu apa yang membuat Gusmus sedih? Hampir tidak ada. Karena kalau kita memahami agama, semuanya itu sudah ada skenarionya dari sana. Jadi nanti tanggal sekian, ayahmu mati. Tanggal sekian ibumu meninggal, sekian istrimu meninggal, itu sudah ada semua. Ya sebagai manusia ya sedih itu biasa lah. Masa ditinggal selama ini kita bergaul lalu tidak ada, itu kan sedih sekali. Tapi kesedihan itu saya tidak mau berlarut-larut karena ingat itu. Tadi ada pertanyaan yang mengarah ke sana sebenarnya di awal-awal, tapi saya ragu-ragu menanyakannya terkait dengan bagaimana Gusmus berbagi peran dengan Ibu Siti Fatmah. Mohon maaf dengan pertanyaan ini, tapi saya ingin tahu karena saya kira banyak keluarga muda yang ingin belajar sebetulnya bagaimana sih sebetulnya membangun relasi, bagaimana berkeluarga, bagaimana bermasyarakat. Ya kalau saya katakan dengan anak saya itu seperti kawan, dengan istri saya itu seperti kawan karib. Kawan. Saya melihat seperti saya tulis pernah saya tulis, istri saya itu kadang-kadang menjadi saya posisikan sebagai ibu saya yang penuh kasih sayang, yang gemati. Kadang-kadang saya
posisikan sebagai kekasih saya. Lama nggak jumpa, itu kita perlu kemesraan. Kadang-kadang dia seperti anak saya, dia bermanja-manja ke saya. Kadang-kadang saya posisikan sebagai penghibur, penghibur saya. Kalau saya sedang ruwet, banyak pikiran, istri saya posisikan sebagai penghibur. Dan alhamdulillah saya dianugerahi istri itu yang ngerti dengan saya itu. Jadi kapan dia harus jadi penghibur, kapan dia jadi ibu, kapan dia harus jadi kawan karib, perjalanan, kapan dia bermanja-manja seperti anak. Itu alhamdulillah beliau tahu. Jadi begitu lihat gelagat saya gini, dia harus berposisi seperti ini. Ya begini, gitu. Gus, maafkan saya dengan pertanyaan ini. Setelah Ibu Siti Fatmah berpulang, kan ada yang rumpang, Gus, ada yang kosong. Ya kan anak saya itu 6 perempuan semua. Oke. Jadi saya tidak dibiarkan oleh anak-anak saya untuk rumpang. Jadi kalau saya kepingin ngobrol, ada saja yang ngajak ngobrol. Saya pergi, ada saja yang ngantarkan saya. Ada yang makan tidak dibiarkan sendirian, tawanin. Mereka gantian dan mereka mempunyai grup WA itu. Itu. Namanya bidadari Gusmus. Di mana di sana Gusmus saja tidak tahu. Saya tahunya karena ada yang salah pencet. Ramai mereka ketika saya tahu. Ternyata mereka punya grup anak-anak saya itu ya untuk ngerasani bapaknya, mbok itu. Ngerasani kadang-kadang ngerasani ibu, kadang-kadang ngerasani baik lah. Saya nggak tahu persis karena saya nggak ikut grup itu. Jadi ya, makanya mereka jadi seperti terkoordinasi begitu. Jadi kan saya mau pergi ke Jakarta, ini yang antar siapa? Karena anak saya kan punya kerjaan semua dan punya suami semua. Jadi mereka harus koordinasi mana yang nganggur, mana yang kosong, antar apa. Indah sekali, Gus. Senang sekali saya mendengarnya ini. Gus, saya ingin melangkah ke sekalipun sangat mungkin jadi nanti akan ulang alik mundur ke belakang kalau tiba-tiba nyantol yang tadi. Gus, saya ingin ke tahap berikutnya. Meskipun tadi sudah disampaikan, saya ingin lebih spesifik lagi mendapatkan statement lagi dari Gusmus. Menurut Gusmus sebaiknya bagaimana sebaiknya agama, khususnya Islam, juga agama yang lain tentu saja maksud saya, memerankan diri sebetulnya di tengah kehidupan yang hari ini sama-sama kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ya, agama sebetulnya itu, karena agama itu menurut saya itu gampang. Bukan menurut saya, menurut Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, agama itu mudah. Bahkan redaksinya Nabi Muhammad itu bukan hanya agama itu mudah, tapi ada sungguh agama itu mudah. Kalau ada orang kok mau memberatkan agama, dia akan kewalahan. Itu keistimewaannya. Agama itu mudah, tapi kalau ada yang ingin memberatkan, wala yusaddaddin illa ghalabah, pasti dia kewalahan. Jadi jangan coba-coba memberatkan agama. Agama mudah kok diberat-beratkan, dia akan kewalahan sendiri, capek sendiri. Sama itu mudah. Agama itu untuk manusia seperti saya katakan tadi. Nah, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Nah, orang itu kadang-kadang lupa bahwa dia orang mulia. Manusia tanpa atribut apapun itu mulia. Kadang-kadang dia lupa sehingga dia menghina orang, karena orang itu dianggap bukan manusia. Atau dia menghina dirinya sendiri karena dia lupa bahwa dia itu dimuliakan oleh Allah. Di Quran disebutkan malaikat karramna bani Adam. Bahkan tanda kutip malaikat itu cemburu ketika Allah mau menciptakan manusia itu. Orang seperti itu kok disuruh menjadi khalifahnya Allah. Kita itu kan
jadi khalifah. Khalifah itu penggantinya Allah untuk mengurus bumi ini, kita yang jadi ada malaikat-malaikat yang diutus ini, tapi manusia itu khusus untuk planet kecil yang namanya bumi ini. Ini kuasailah. Untuk menguasai ini, kamu harus tetap jadi manusia. Kalau kamu jadi buaya, jadi kambing, jadi macan, ya kamu nggak jadi. Kamu harus di atas itu semua. Itu barakat karamnya itu. Ya, ya. Terus dari statement awal tadi dan kemudian sekarang ini, saya menangkap satu pertama adalah bagaimana mendapatkan kegembiraan, yang lalu yang berikutnya ada satu prinsip dasar yang disebut toleransi. Dalam pandangan Gusmus, bagaimana sih dalam situasi seperti sekarang itu mendesiminasikan, menyebarluaskan pemahaman itu atau sifat-sifat seperti itu dalam pandangan Gusmus? Ya harus ngaji, mempelajari Islam yang betul-betul. Saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar. Orang yang menjadi masalah itu adalah orang yang berhenti belajar karena merasa pandai. Selama orang itu masih belajar, orang itu tetap pandai. Kata Kanjeng Nabi, orang itu akan tetap pandai selama dia masih belajar. Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Kita akan belajar terus sampai kita tahu inti dari agama itu. Orang berbicara Islam dan toleransi itu gimana? Agama itu sendiri toleransi. Jadi kalau memahami agama tidak toleransi itu ya salah ngaji. Ya, atau kurang ngaji gitu. Jadi harus ngaji lagi gitu. Supaya dia tahu bahwa agama itu sebetulnya ya toleransi itu ada. Lah bagaimana? Mau sudah jelas Tuhan itu tidak mengutus Muhammad di dalam Al-Quran. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Untuk mengasihi sayangi alam semesta, bukan hanya manusia. Itu bagaimana kalau kita tidak punya toleransi? Alam semesta itu berbeda-beda, sangat besar sekali. Jangankan kita dengan jaran, kita dengan kita saja nggak bisa diseragamkan. Dulu Orde Baru kan kepengennya menyeragamkan semuanya. Itu sia-sia. Saya mengatakan dari dulu itu sia-sia. Mau diawali pakai seragam pakaian segala macam tidak bisa seragam. Itu yang menyebabkan saya kadang-kadang juga seuzon. Jangan-jangan kita tidak bisa berbeda itu. Gara-gara 32 tahun kita diseragamkan terus. Mau nanam padi harus C4, mau jual cengkeh harus ke sini, semuanya. Sampai ngecat rumahnya sendiri harus kuning semua. Itu semuanya keinginan menyeragamkan. Berarti keinginan untuk melawan fitrah, melawan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita seragam. Makanya kita berbeda. Lalu bagaimana itu? Ya kita harus mempunyai kecerdasan untuk berbeda. Harus bisa berbeda. Itulah sebabnya kita kawin itu dianjurkan. Kan tidak ada perbedaan yang melebihi perbedaan laki-laki sama perempuan. Perbedaan sampean sama saya, perbedaan agama dan perbedaan bangsa dengan bangsa, suku sama suku. Tidak mengalahkan perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Karena fitrahnya sudah beda sekali. Laki-laki lebih rasional katanya, perempuan lebih emosional dan lain sebagainya. Perbedaan itu sangat berbesar sekali. Kita disuruh kawin seumur hidup berdua ini. Makanya banyak yang gagal kan, 3 bulan sudah ke PA pengadilan agama. Karena gagal memahami perbedaan. Padahal itu pelajaran berbeda yang luar biasa. Gus, berarti hasrat untuk menyamakan yang beda itu sudah keliru sejak dalam pikiran Gus. Nah itu kan Tuhan kalau menghendaki bisa saja jadikan satu, pikirannya orang satu. Dan kita dibeda-bedakan sama Tuhan itu. Nah kalau dibeda-bedakan Tuhan, nah kita mau menyamakan itu yang melawan fitrah, tidak bisa. Jadi intoleransi kita yang akan capek sendiri, seperti tadi. Wala yusaddadin illa. Berarti oleh intoleransi yang marak itu sama dengan praktek kebodohan yang
Ya, saya tidak sangat mengatakan masif kebodohan ya, Gus. gitu. Ya, ketidaktahuan ini kurang belajar itu tadi, kurang ngaji ya. Baik Gus, terima kasih. Gus, saya terus mencari, terus melacak melalui Google, melalui sejumlah buku, kemudian juga memahami terus-menerus biografi dan seterusnya. Tapi kemudian saya tetap menangkap begini, Gus. Gus Mus itu semakin menjaga jarak dengan kekuasaan, atau maafkan kalau istilah saya keliru. Mengapa, Gus? Ya orang kan kata tadi kita bicarakan, kita itu berbeda-beda. Ada yang orang suka kekuasaan, sama dengan ada yang suka soto, ada yang suka fried chicken gitu ya. Ada orang jadi seniman, ada yang suka jadi pedagang, pengusaha, ada yang suka kekuasaan. Nah, jadi saya sukanya begini. Ya seperti inilah kesukaan saya, jadi bebas. Iya. Jadi kalau jadi penguasa itu tidak bebas. Iya. Iya. Jadi apapun itu sulit untuk bebas. Terutama bebas dari kehendak sendiri, nafsunya sendiri. Ya. Apakah itu artinya juga justru dengan demikian Gus Mus punya ruang yang begitu luas untuk memberikan respon kritis? Luar biasa. Saya jadi bebas sekali. Karena saya bebas. Itu saya pada Orde Baru. Kalau Anda melihat tulisan-tulisan saya di Orde Baru, itu penuh dengan kritikan. Meskipun saya sampaikan dengan guyon ya, karena saya orang Jawa. Nggak etis kalau itu ngeritik kok marah-marah, misu-misu kan nggak ada. Ya sudah. Asal kritikannya sampai, ngapa kita harus ngotot-ngotot? Ambil guyon saja orang bisa paham. Gitu. Dan saya siapapun begini ya. Jadi saya prinsip saya hidup, prinsip saya berkesenian, beragama sama. Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh ngatur saya kecuali Allah. Presiden itu tidak boleh ngatur saya. Apalagi isme-isme, tidak boleh ngatur saya. Maka saya sangat bebas. Saya melukis itu sangat bebas sekali. Kalah pelukis-pelukis yang lain itu. Kenapa? Karena saya tidak mau dikuasai oleh isme-isme itu. Apa ini, apa rasial, apa realisme, apa ekspresionisme, dadaisme, segala macam. Meskipun saya tahu isme-isme itu, saya tidak mau. Saya tidak mau, saya harus bebas. Saya mau melukis. Apalagi kok dikuasai warna, kanvas. Ini harus komposisinya begini. Tidak perlu. Asal Tuhan tidak ngatur saya untuk begini, saya tidak. Bikin puisi juga gitu. Kritikus mengatakan itu puisi atau tidak urusan saya. Saya ingin mengucapkan ini, saya ucapkan. Saya akan menorehkan kuning, saya kuning. Hijau semua. Kuning sama hijau kan nggak pantas, ben. Itu. Jadi makanya saya tidak, apalagi dengan kekuasaan segala macam itu. Tidak peduli. Kalau saya ngomong begini, saya hanya lihat kepantasan aja kalau. Karena kita kan hidup itu kan bersaudara. Persaudaraan itu ada persaudaraan kebangsaan, persaudaraan keagamaan, persaudaraan kemanusiaan. Jadi paling tinggi persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah basyariah. Jadi kalau orang belum sampai ke sini, ini sulit untuk bersaudara sebagai seagama, bersaudara sebagai sebangsa. Dulu. Jadi kan, itulah makanya saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar sampai kamu mengerti bahwa kamu itu manusia. Sebelum kamu jadi manusia dan menghargai manusia itu kamu belum sampai. Jadi sampean ini bertahap, sama-sama NU sampean tidak bisa bersaudara. Sampai tidak akan bisa bersaudara sesama Islam.
Wong sama NU aja nggak bisa. Hmm. Kalau saudara bersaudara se-Islam aja nggak bisa, bagaimana sampean mau bersaudara se-Indonesia? Kalau sampean belum bisa bersaudara secara Indonesia, bagaimana sebagai sesama manusia? Jadi itu tahapan-tahapan belajar. Ya. Gus, saya terima kasih Gus, itu mencerahkan sekali dan sangat mendasar. Saya tertarik dua hal Gus untuk mendapat pencerahan berikutnya. Pertama adalah belajar, itu artinya saya sederhanakan menjadi pendidikan. Yang kedua kritik. Nah, saya ingin mendapat pencerahan dari Gus Mus, juga statement ada yang keliru jangan-jangan dunia pendidikan kita Gus dengan demikian. Ya, kan ada dua, sebetulnya ada dua yang kita rancukan menjadi satu. Ada pendidikan, ada pengajaran. Ya. Itu dalam bahasa Arab pendidikan itu tarbiyah. Ya. Pengajaran dalam bahasa Arab namanya ta'lim. Ini sangat berbeda. Ya. Pelajaran itu hanya memberikan informasi saja. Ya. Jadi anak diberi informasi tentang sejarah, dia tahu sejarah. Diberi informasi tentang matematika, dia tahu matematika. Ya. Diberi informasi tentang Quran, dia tahu Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu bukan pelajaran. Sudah pendidikan. Ya. Ya. Jadi kritik saya kepada pendidikan di Indonesia itu, pokoknya harus dua ini harus jadi satu. Pengajaran, orang diajari, diberi informasi. Nah, kalau hanya diajari dikasih informasi tidak dididik, ya lebih baik tidak usah ngingoni anak, ngingoni komputer sudah cukup. Iya. Kita kasih saja informasi macam-macam. Komputer saya itu hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, berbagai-bagai macam tafsir. Tinggal klik tahu dia. Tapi sopan santun nggak punya. Saya duduk di bawah, dia masih anggrek-anggrek di meja. Komputer namanya. Orang kan enggak komputer gitu. Dia harus dididik supaya bisa mengamalkan apa yang diketahuinya. Banyak sekali orang-orang pandai tapi kelakuannya seperti orang goblok gitu. Itu banyak. Berarti karena pendidikan pendidikan kita sebetulnya justru minus keterdidikan itu ya. Iya. Gus? Mulainya dari mana Gus? Agar dari itu sampai. Ya kita itu orang jajahan ya. Dia tergantung yang jajah. Ilmu saja kan oleh penjajah itu dibagi dua. Ilmu agama sama ilmu umum. Gimana? Itu orang Islam pun itu menelannya mentah-mentah sama ini. Sampai Kementerian Agama juga mengatakan ini pengetahuan umumnya 70%, agamanya 30%. Itu gimana dikunyah-kunyah? Kita punya definisi sendiri tentang ilmu. Ilmu tidak ada. Agama dan umum itu. Yang umum yang apa? Yang agama yang apa? Nahwu sharaf itu ilmu umum apa ilmu agama? Itu gramatika. Ilmu tafsir itu apa? Itu hanya memahami Al-Quran. Jadi rancu cara pikir. Itu gara-gara Belanda itu. Nanti terus orang itu yang formal ini sekolah SD, SMP, SMA sampai turute itu umum. Tujuannya apa? Londo itu. Ini terus gak ngerti agama. Yang agama enggak ngajar umum enggak sama sekali. Ini pesantren. Jadi orang-orang yang belajar agama enggak ngerti umum, enggak ngerti dunia. Jadi kalau ada pembangunan itu yang bangun insinyur, yang sekolah umum ini, yang dongo bagian orang pesantren. Ngaji sekolahnya sekolah agama. Padahal di Islam itu tidak ada. Yang ada itu ilmu itu semua wajib. Makanya ada sabda Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi terus menerus tanpa henti. Tapi ini ada yang fardhu ain, artinya setiap kepala ini harus melakukan. Ada yang kalau sudah ada yang melakukan, ini sudah gugur kewajibannya. Ilmu yang harus dipelajari semua orang adalah ilmu untuk mengetahui Tuhan. Setiap orang harus mempelajari itu. Makanya ada teologi segala macam. Itu ilmu itu yang harus dipelajari setiap orang. Karena orang tidak tahu Tuhannya gimana. Hidup di dunia yang ciptaan Tuhan. Sedangkan ilmu kedokteran itu, pertanian, teknik, itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang mempelajari, sudah cukup, kita gugur kewajiban. Tapi kalau satu negeri tidak ada yang belajar kedokteran sama sekali, dosa semua. Satu negeri, itu fardhu kifayah. Jadi harus ada yang mempelajari kedokteran, harus ada mempelajari teknik, harus ada itu. Gus, dalam konteks kita lalu akan kita mulai dari mana ya Gus? Kalau biar kondisi itu terkoreksi. Itu kita lawan. Kita tidak boleh membeda-bedakan ilmu. Ilmu agama dan ilmu wajib belajar. Dan ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang diamalkan. Dokter mempelajari ilmu kedokteran tapi tidak praktek dokter kayak dokter OHD itu kurang manfaat. Tidak pernah praktek. Ini di Indonesia itu memang ada ahli-ahli yang memang kecenderungannya lain daripada keahliannya. Itu apa? Taufik Ismail itu, penyair itu, itu dokter hewan. Ya, jarang yang dari isi. Ya. Gus, Gus, gue dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gus, sebelum ke topik berikut, ini pertanyaan terakhir, topik kedua ini begini. Gambaran ideal seperti apa yang sebenarnya dibayangkan Gus Mus tentang dunia pendidikan, dunia apa tadi yang situasinya seperti hari ini dalam pandangan Gus Mus mestinya sebaiknya bagaimana? Saya nggak tahu yang sebaiknya saya. Tapi menurut pandangan saya, yang ideal itu pertama kali orang itu harus menyadari bahwa dia itu manusia, bahwa dia itu manusia sosial, yang harus bergaul dengan orang banyak, dan bahwa agama itu untuk kepentingan manusia. Ini semua upaya-upaya kita itu ya untuk kepentingan manusia. Apakah kita mau mengupayakan pemahaman, pendalaman agama, itu orientasinya adalah untuk kepentingan kebahagiaan manusia. Pendidikan juga begitu, pengajaran juga begitu, semuanya orientasinya itu untuk kepentingan. Makanya di dalam Islam terutama itu tidak boleh orang hanya mikirkan diri sendiri, tidak boleh. Ya, kita hidup bersama, karena itu kita kalau berpikir harus berpikir semuanya lah. Sampai di dalam Islam itu orang membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih Gus. Teman-teman, saya akan melangkah pada ingin tahu lebih jauh pada sosok Gus Mus ini tentang praktek-praktek seninya. Karena kita tahu Gus Mus ini penjelajah. Tapi jangan salah, Gus Mus ini adalah olahragawan juga. Pernah menjadi tim sepak bola kalau tidak keliru ketika di di Saudi, Mesir. di Mesir, maaf.
Dan dalam percakapan informal yang saya sempat nguping gitu, kritiknya terhadap sepak bola menarik loh teman-teman. Jadi negeri sebesar ini yang punya lapangan di setiap kampung tapi nggak punya tim yang tangguh itu ajaib menurut Gusmus. Dan saya 1000% setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana kita dengan, tapi tidak akan bicara sepak bola meskipun nanti di dalamnya ada serpian-serpian itu karena menarik sekali. Kebetulan itu kemarin ada tamu saya dari pengurus PSSI. Iya. Ya, saya kritik, saya katakan kita dulu pernah hebat. Zaman Ramang itu dulu. Itu kita lawannya itu lokomotif dari Rusia. Nah sekarang dari Vietnam, dari Filipina yang tidak punya lapangan bola. Itu bagaimana? Karena apa? Nah, sampai nanti beritahukan sama pengurus-pengurus yang lain. Kalau PSSI itu yang diurusi harus bola. Kalau DPR yang diurusi harus kepentingan rakyat. Nah ini tidak bola yang dipikirkan, yang dipikir yang enggak. Coba sampean pikir kemarin apa yang dipikirkan oleh pengurus PSSI itu, apa itu? Nggak ada yang ngurus bola. Di Mesir yang menelurkan banyak pemain dunia seperti Salah segala macam itu lapangan bolanya itu saya pernah dengan kawan-kawan Indonesia itu nyewa lapangan itu 500 pon Egypt itu hanya seminggu sekali memakai. Itu saja kalau tidak disirami. Nah kita itu setiap kampung ada lapangan sepak bola. Pengurus PSSI itu sudah pernah ninju sana anak-anak. Seolah ini ditemukan. Itu seperti Pele ditemukan di jalanan. Memang dicari. Nah kita nggak mau main. Ya, kampung-kampung lihat ada anak kecil pintar bawa bola, ambil aja. Seperti dulu apa itu yang dari Argentina ke sini itu, Perez siapa itu. Itu kan minyak sekali itu. Udah jangan bicara bola dulu orang Indonesia, bicara gizi dulu. Gizinya dinaikkan dulu baru diajarin sepak bola. Terima kasih Gus. Teman-teman, ini sebetulnya juga bagian dari cara Gusmus bicara pendidikan. Ini pesannya kuat sekali. Jadi ada satu sumber daya alam manusia, tapi kemudian tidak ada metode dan tidak ada pendekatan. Jadi kritik Gusmus menjadi sangat tajam sebetulnya dengan caranya yang khas beliau kalau menyampaikan kritik. Tapi sungguh ini catatan sangat menarik. Tadi saya meskipun tidak mengatakan tidak akan bicara bola, tapi apa yang disampaikan Gusmus itu sungguh sangat mendasar dan sangat tajam, dan itu soal metode, soal pendekatan, soal kebijakan, soal para pemangku kepentingan yang tidak pernah fokus pada organisasi yang dipimpinnya. Saya kira ini catatan tidak saja pada sepak bola pertama, tapi juga pada semua lini dan semua institusi. Kritik yang sangat keren dalam pandangan saya. Terima kasih Gus. Nah, tetap saja bisa dikaitkan nanti dengan sepak bola dan lain-lain Gus. Tapi saya ingin masuk ke dunia seni yang saya sering terkejut-kejut kalau membaca berita-berita di medsos yang teman-teman membuka tabungan-tabungan arsipnya gitu. Tapi saya memang dulu juga pernah menemukan karena saya menyimpan beberapa nomor majalah Aktuil gitu. Ada puisi beling yang khusus tulisannya di dalamnya, lalu ada untuk sampul majalah, untuk segala macam. Gus, pertanyaan mulai dari begini. Sejak kapan sih Gus itu menulis puisi atau menulis esai lalu juga cerpen? Itu berbeda-beda ya. Kalau puisi itu sejak saya masih remaja. Jadi kakak saya Ki Khalil almarhum itu juga suka nulis juga. Dan dulu di sini ada penerbitan lokal, jadi ada Star Weekly apa itu ya. Ya sebelum itu kita itu kalau kakak saya itu tulisannya dimuat, itu digunting, dipasang. Kita kan tinggal satu kamar ya,
Di pondok juga kita tinggalnya ya. Di pondok kasih godaan satu untuk kita berdua. Itu kalau itu dimuat, dipotong, ditempelkan di dinding itu ada sini. Saya kan panas ini. Wah, saya bikin juga. Nanti kalau saya dimuat itu saya tempelin punya saya. Jadi saingan itu yang apa namanya? Yang puisi ya. Ini mulainya dari situ. Kemudian yang esai itu saya itu mulainya ketika saya punya istri. Saya punya istri, tidak punya sawah, mau dagang tidak punya modal. Nah, mau apa saja tidak ada lah kemampuan saya untuk apa dagang yang tidak bisa. Terus saya lihat ayah saya ini apa sih pekerjaannya? Ternyata pekerjaannya ayah saya itu nulis. Lalu saya nulis semua penerbitan, majalah, koran di Indonesia ini, saya punya alamatnya semua. Sampai ke misinya. Jadi kalau ini misinya, misalnya Intisari, itu isinya adalah ilmiah populer. Kalau aktual ini musik terutama untuk generasi anak muda. Kalau Astaga ini untuk humor. Dan seterusnya itu semua saya. Jadi saya nulis saja. Nulis, tak baca. Wah ini cocok di Intisari, kirim ke Intisari. Wah ini cocok di. Kalau dikembalikan, tak saya baca lagi. Kok masih enak? Saya amplopi lagi, saya kirim ke yang serupa. Misalnya Intisari itu ada yang terbitan Bandung itu namanya apa itu? Hampir sama isinya, ilmiah populer. Ini misalnya di Intisari tidak diterima, dikembalikan, saya amplopi lagi, saya kirimkan ke sana. Kebanyakan di sana diterima. Kalau tidak diterima juga, saya taruh di laci. Sebulan kemudian saya buka, saya baca, wah memang gak enak. Wah elek itu buah gitu. Nah, jadi anak-anak saya itu sudah punya anak itu, saya pekerjaannya hanya nulis. Jadi hanya mengandalkan tulisan. Jadi kalau anak saya minta duit gitu, nanti tunggu harus sudah dapat honor. Ya, suatu ketika ayah saya itu bawa Intisari, ditunjukkan saya, ini kamu kalau nulis begini honornya berapa? 7.500, itu yang tertinggi di Indonesia, Intisari itu. Suara Merdeka itu baru 2.500, koran-koran 2.500-an. Ya, Kompas 350. Intisari itu 7.500. Itu saulan waktu itu saya makan. Saya bilang sama ayah saya agak bangga ini. 750. Sudah. Hanya gitu, hanya tanya honornya aja. Besoknya dia bawa kitab yang aku tolong ini diterjemahkan dari bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Kira-kira berapa halaman ini. Saya terjemahkan, sudah selesai saya kasihkan. Beberapa minggu kemudian dia kasih 50.000. Ini honornya kamu. Akan tiba Intisari ini. Nah itu saya nyambut gaya sama ayah saya. Jadi terakhirnya bikin buku. Itu mulainya dari karena asalnya nulis artikel-artikel, kolom segala macam itu. Sebetulnya intinya ya untuk ngedek kendil sebetulnya. Menarik Gus. Ya. Karena dalam riwayat saya untuk urusan menulis, kira-kira saya mirip dengan Gus. Menulis untuk menopang
kehidupan. Dan itu ada cerita menarik ayah saya itu. Ayah saya itu sama sekali penghidupannya dari nulis. Oh. Nah, suatu ketika ketemu dengan kawannya yang kiai saya itu, Iya. Kiai Ali Rabia itu. Iya. Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu ngomong sama ayah saya. Sampean itu kalau pinter-pinteran mungkin pinter saya dengan sampean. Terus ya, kok sampean kok hampir setiap bulan itu bisa mengeluarkan buku gitu, nulis karangan itu. Mana itu? Saya nulis itu tidak pernah, separuh saja tidak pernah. Sepertiga sudah berhenti, nggak jadi. Kata ayah saya, ya sampean nulis karena Allah. Billahi ta'ala. Bung Kiai kok nulis enggak karena Allah itu karena saya enggak. Saya karena tulus. Saya karena Allah. Saya itu kayak penjahit. Makanya saya kerja nulis itu kayak penjahit. Falsafat saya sampai penjahit. Penjahit di pasar itu begini. Kalau ada tamu, monggo silahkan. Dari mana tadi? Terus jahit. Kenapa? Karena dia berhenti menjahit, kendilnya gompang. Saya juga gitu. Nulis ada tamu, saya silakan duduk. Saya teruskan dulu nulis ini. Tapi kalau saya berhenti menulis, kendil saya. Sampai kalau ilahi ta'ala nggak akan jadi. Setan itu harus ditipu, jangan nipu kita saja. Kalau kita itu niatnya cari duit, setan tidak ngalang-ngalangi dia, malah dorong-dorong. Tapi kalau belum niatnya lillahi ta'ala, itu dia hambat oleh setan itu. Biarkan setan itu dukung kita dulu. Nanti kalau sudah jadi buku, barulah diniati yang mulia untuk menyebarkan ilmu segala macam. Nah, Jadi makanya saya, kakak saya, adik saya pure juga niru sama ayah saya, menulis saja. Sampai dia keluar dari pegawai negeri. Pada waktu disuruh Golkar dia nggak mau. Bukan karena tidak mau keluar dari Golkar, karena omongannya bosnya itu dia anggap sudah menusuk nurani dia. Karena ini kamu harus monorealitas itu, harus masuk Golkar. Karena ini yang makanin kita ini. Dia marah, bahwa ini nggak punya Tuhan ini. Masa Golkar yang makanin saya. Keluar, terus dia niru ayahnya, nulis. Waktu dia keluar itu, istrinya nangis. Orang itu mau masuk pegawai negeri itu bayar jutaan. Kamu sudah di situ kok keluar, itu nanti kita makan apa? Ini ikut-ikut nggak punya Tuhan. Mual. Dan dia lalu bikin kamarnya, satu kamar dibikin kayak kantornya dia. Begitu orang pergi ke kantor, dia masuk kamar itu. Dan dia akan keluar sebelum orang kantor pulang. Wow. Kalau ada tamu dijamin 1 jam menemui tamu, dia akan lembur 1 jam untuk gantikan. Tulisannya banyak, termasuk kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, kamus Al-Bisri itu. Nah, sekarang istrinya dapat kiriman terus, sudah meninggal, suaminya tetap royaltinya masih terus tiap 6 bulan dari mana-mana. Itu. Ya. Menarik Gus, terima kasih sekali itu. Gus, menulis puisi dan menulis cerpen, biasanya idenya dari mana Gus? Puisi dan cerpen itu, saya tidak menanyakan isinya karena isinya pasti pemikiran-pemikiran sosial atau politik atau kebudayaan. Kalau jadi puisi dan cerpen Gus, sebetulnya saya nulis cerpen itu belakangan. Yang memprovokasi itu cerpenis terkenal kita itu Danarto itu. Danarto itu cerpenis, termasuk cerpenis nomor 1 dari kita ini. Itu setiap kali itu sampai mbok nulis cerpen gitu. Saya tidak bisa masa nulis puisi bisa, kok cerpen nggak bisa? Kan sulit puisi itu.
sekian banyaknya dipadatkan cuma sekian. Ini kan cerpen. Setiap kali mesti gitu. Sudah jadi mas cerpennya. Lama-lama akhirnya saya bikin cerpen. Saya tunjukkan ke Mas Danarto. Mas ini sudah cerpen apa belum mas? Sudah mas, tapi terlalu panjang. Ini tidak ada penerbitan yang mau kalau sekian panjangnya. Apalagi Kompas. Kompas itu terlalu irit dengan kolom. Jadi sampai kurangi lah. Jadi saya bingung. Tulisan sudah jadi kok dikurangi itu bagaimana? Tak coba ngurangi yang mana itu tidak bisa. Artinya menang Cacak, kalah Cacak, saya kirim aja dulu ke Kompas. Saya bingung. Dimuat satu halaman. Itu yang Gus Ja'far itu terkenal. Dan termasuk salah satu cerpen pilihan. Satu kali itu. Dan aku juga heran. Ini kok sekian karakter kok dimasukkan semua sama Kompas. Bukan ternyata itu Gus Ja'far itu kemana-mana sekarang itu. Orang. Jadi cerpen ini belakangan. Lalu ketagihan lah, ketagihan. Seperti halnya ketika nulis puisi, saya itu kalau kemana-mana dulu nggak ada HP, jadi bawa notis kecil. Jadi ada tersirat pikiran apa saya tulis straight. Nanti kalau pulang saya kembangkan. Ada kadang-kadang tidak bisa dikembangkan. Sudah saya coba tidak berkembang. Misalnya saya pergi waktu itu ke Sumenep. Sumenep itu sampai Marka jalan itu kuning semua. Bukan hanya rumah, bukan hanya masjid, kuning sampai ke Marka jalannya biasa putih itu kuning. Terus saya tulis sebagian negeriku telah menguning gitu. Di rumah saya kembangkan tidak bisa kembang. Ya sini aja lah. Ini saja sudah jadi puisi. Satu puisi satu baris. Ada waktu almarhum Murdiono ya. Murdiono itu sukanya kalau 17-an ngundangi penyair-penyair. Nanti disuruh baca puisi bersama pejabat-pejabat, gubernur, lalu segala macam, menteri, dan penyair sungguhan. Dibayar mahal itu sama Murdiono. Saya termasuk diundang malah. Ya, pada waktu saya diundang di Jakarta, Pak Murdiono bersama-sama penyair-penyair yang lain, saya baca itu. Saya minta sama pengunjung hadirin supaya konsentrasi penuh karena ini singkat sekali. Satu kata lepas, sudah lepas semua puisi saya. Jika mereka sudah mengatakan siap, saya baca itu puisi. Negeriku telah menguning. Sama dia loh. Jadi kawan-kawan saya penyair-penyair itu ada marah-marah. Oh ini honornya sama tapi semua sebaris itu. Ya itu pinter-pinternya orang ya. Gus, melangkah ke pertanyaan berikut, Gus. Pada akhirnya kami semua teman-teman publik seni mengenal Gus Mus juga melukis. Ya. Dan selalu mencuri perhatian. Ada pameran dengan Pak Amang Rahman, ada dengan Pak Zabawi Imron dan seterusnya. Juga pernah dibuka presiden oleh Gus Dur dan seterusnya. Gus, pertanyaannya begini, dalam melukis itu Gus Mus adakah secara khusus ingin menyampaikan pesan tertentu melalui lukisan atau seperti apa sebetulnya, Gus? Jadi ini saya kira kebiasaan saja. Jadi saya mulai di pondok itu. Ini sampai kitab saya di pinggirnya itu ada kosong, saya gambarin. saya lukis. Saya digasai sama orang-orang termasuk ustadz-ustadz saya ini kitab gambarin. Kemudian sampai saya kira-kira umur 19 tahun saya kan ke Mesir.
Di sana ini sama Gus Dur itu bikin majalah HPPI, jadi Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Di Mesir. Sebetulnya yang pengurus BPI-nya itu Gus Dur, tapi dia minta tolong saya untuk ngawanin dia bikin majalah. Berdua saja. Jadi bikin majalah berdua. Mulai dari cari naskah sampai ngetik sampai apa namanya? Sampai mendesain sampai menyebarkan itu berdua. Nah, kalau ada kosong itu saya isi dengan ya puisi-puisian aja. Mas Gus Dur dimarahin. Udah, jangan kamu isi kayak itu. Kamu kasih lukisan aja. Oh. Ya, jangan, kamu itu bakatnya ngelukis bukan nulis. Puisi. Jadi setiap majalah itu keluar itu ada ilustrasi yang saya bikin untuk mengisi kekosongan. Jadi kalau kosongnya banyak, kasih lukisan. Nah, itu sampai berlarut-larut terus apa namanya suka ngelukis itu. Nah, mulai saya viral gitu. Itu pada waktu pameran di Surabaya. Dan Surabaya itu saya sebetulnya ya kebetulan juga ya saya mau menulis Allah itu kaligrafi Allah. Tapi alifnya ke tengah gitu. Jadi tidak semetis kalau saya tulis Allah ini menurut saya kok nggak pantas itu. Iya caranya itu. Akhirnya sudah alif tok itu saja yang saya pamerkan. Ternyata di sana menarik minatnya Tantri Abeng. Wah ini kalau ada yang menjelaskan maknanya, saya mau beli 50 juta. Nah saya itu saya nulis penyerangno itu ya. Lukisan kalau suruh menjelaskan lebih baik saya nulis daripada ngelukis. Ngelukis kalau suruh menjelaskan. Jadi saya tahu Zawawi Emron itu punya puisi judulnya Alif. Itu saya bilang sampean jelaskan, sampean baca puisi sampean di depannya lukisan saya kepada Tantri Abeng. Tapi sampean minta separuhnya harga lukisan itu. Betul, ya, jelaskan Alif itu segala bacakan puisinya. Kan 25 juta saya untuk panitia. Pada itu kan saya serahkan semua ke panitia, saya yang mati. Jadi yang dapat pahlawan Jawawi karena dia tidak terikat kontrak dengan panitia. Kemudian rame lah ada wartawan-wartawan mutu ternyata punya senjata pastor. Tempo itu mana coba dia tulisan itu mana? Kata nggak ada dia itu pasalnya nggak bisa motor itu fotografernya yang dia motor dulu keluar di majalahnya hanya kan kosong. Karena saya melukis Alif itu memang pakai putih. Jadi putihnya hanya beda dengan kanvasnya aja. Sama-sama putihnya. Di foto jadi kelihatannya kanvas. Oh itu dibakar orang-orang Surabaya, bakas seniman-seniman itu. Jadi disangkanya saya melukisnya dari dalam apa gitu. Kok enggak bisa difoto. Cerita menarik. Kan saya dari dulu memang dari muda saya suka keluyuran di galeri-galeri itu.
Bahkan ketika di Krapyak, mondok di Krapyak itu, saya sering ke tempatnya Afandi itu, lihat dia lukis. Kebetulan pada waktu Afandi keliling dunia, konon dibiayai oleh Jepang itu untuk melukis di Mesir, saya ngikutin. Bangga juga saya Afandi diundang di Akademi Seni Rupa di Mesir. Dikasih kanvas besar, disorot pakai ini mahasiswa, dosen-dosen, lihat Afandi itu bawa kocok cuilang. Sama sekretarisnya yang di situ bawa kotak cat itu kuning, hijau, kayak orang kesurupan. 10 menit barangkali. Orang berdiri semua, kok ada karu-karuan. So saya bangga, ini Indonesia dasar sekali. Jadi saya pikir Pak Afandi itu lukisnya memang dari dalam. Jadi saya tanyakan kok cepatnya gitu ya mikir wis suwe. Metune sedelok tapi mikir suwe. Jadi tidak bisa dijelaskan. Dia ngelukis keledai senja itu yang lukis. Dah selesai. Bede. Itu mataharinya enggak ada. Oh iya nah. Ngambil. Kena jadi padahal itu saya dipegang itu tubuh itu biru ya. Itu kena. Mataharinya biru. Tempatnya di kepalanya keledai itu. Loh kok di situ Pak matahari? Loh bukan di situ toh. Wah aku nggak paham aku. Jadi saya masih di Krapyak itu saya sudah suka lihat Afandi segala macam. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan saya itu senang. Akhirnya melukis dengan ya. Harus ketemu saya belum ketemu pribadi enggak. Tapi saya pernah dikirimi cat segala macam dengan yang suka gambar kucing itu. IP. IP. Popo Iskandar. Ya. Jihan. Terus belakangan Nasirun tak ngirim. Jadi saya bilang sama Nasirun, kamu itu suruh saya ngelukis terus seperti kamu ya. Kamu kirimi kanvas, kirimi cat. Oke Gus, terima kasih cerita yang mengesankan. Pada akhirnya Gus Mesut terlibat secara mendalam di dunia seni rupa, diundang kesana kemari untuk dipamerkan dan seterusnya. Pertanyaan saya begini Gus, bagaimana Gus Mesut ini memandang gelanggang seni rupa ini, baik praktiknya, baik wacananya, itu seperti apa Gus Mesut melihat dunia seni rupa ini sebetulnya? Saya kira dunia seni rupa di kita itu sangat kaya ya. Kalau saya bandingkan misalnya, saya pernah di Mesir, di Irak, di Qatar, saya lihat-lihat itu salah jauh dengan kita. Kita itu luar biasa. Kalau dibilang alirannya juga macam-macam. Kreativitasnya segala macam luar biasa. Dan itu terus berkembang terus itu seni rupa di kita itu selalu muncul. Jadi Afandi, Sujoyono segala macam tidak ada, masih ada Hidayat, ada ini terus ada. Ada Dede Supriyo, ada luar biasa. Dan apalagi di Jogja itu kan ada tradisi memamerkan seni rupa yang begitu besar-besaran. Betul. Jadi saya melihat itu sangat sangat membahagiakan bagi dunia kesenian. Ada orang yang
dokter, sudah kaya, tapi ngurusi lukisan-lukisan itu di Magelang. Iya, betul. Itu kan ya aneh itu. Iya. Itu Betul. tapi itulah kehidupan seni rupa di kita. Iya. Jadi Iya. dan itu jangan lupa di daerah-daerah kecil-kecil Bojonegoro nah itu ada itu Iya, juga. betul. Apa namanya? Iya. Sanggar-sanggar lukis itu. Di IAIN itu dia punya. Iya. Saya kemarin di Bendang sana itu ada Iya. kayak galeri itu. Iya. Gus, terima kasih. Pertanyaan terakhir, karena sudah terlalu panjang. Saya masih ingin sebetulnya mendengar banyak lagi teman-teman, tetapi tentu tidak mungkin. Mungkin next ya, berikutnya kita perlu menggali lagi. Ini pertanyaan terakhir, Gus. Dari pandangan Gus Mus tentang seni rupa di Indonesia, apa yang kurang menurut Gus dari dunia seni rupa yang hingar-bingar ini dalam konteks sekali lagi untuk kepentingan keindonesiaan, kebangsaan, dan kehidupan bersama? Dalam pandangan Gus. Kekurangannya satu menurut saya. Perhatian dari pemerintah. How? Nah itu. Pemerintah itu sangat jomplang sekali perhatiannya dengan misalnya badminton, sepak bola itu berapa triliun yang dibuang-buang itu. Tapi soal kesenian, nah ada yang namanya jidat itu. Itu langganan juara di dunia. Di Turki, di Italia, di Eropa Timur, di Amerika, di mana-mana. Itu sampai rumahnya itu nggak cukup untuk memajang apa namanya. Itu pemerintah apa ada yang tahu namanya jidat? Nggak tahu. Nggak tahu kan nanti kalau sudah meninggal seperti Raden Saleh. Jadi nggak ada perhatian. Itu saya jamin itu tempatnya OHD tidak pernah. Apa datangi terus disentuh apa ini biayanya berapa dan siapa yang biaya itu. Gimana perlu APBD apa APBN. Jadi satu. Jadi mereka betul-betul seniman-seniman itu dan peminat-peminat seni rupa itu mandiri semua. Kekurangannya cuma satu. Mestinya itu yang menggembor itu ya lembaga seperti ISIA. Karena wah itu kan kasihan. Kalau begitu ada pandemi sedikit gitu aja sudah weger seniman itu sudah kasihan sekali. Dan itu belakangan aja baru ada apa itu yang datang ke Jogja itu. Jadi perhatian pemerintah. Ya enggak usah terlalu berlebihan, cukuplah sama dengan olahraga. Kan itu juga seni itu kan olah jiwa. Kita katanya membangun itu bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Tapi ini badan terus yang dibangun, jiwanya itu kapan? Ya ini termasuk jiwa itu. Gus Mus, terima kasih statement terakhir ini. Sebelum nanti kami masih satu lagi memohon satu puisi untuk dibacakan Gus Mus. Tapi statement terakhir dari Gus Mus ini seperti kemudian mengikat atau membingkai seluruh percakapan saya tadi sejak awal. Jadi kembali kepada dunia kesenian yang sebetulnya muaranya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa dulu baru badan, dan salah satunya adalah melalui media kesenian yang dalam pandangan Gus Mus tentu saya sangat 100 atau 1000% setuju, kehadiran negara masih kurang. Saya mengulang saja ini saya pernyataan bisnis. Gus Mus, terima kasih sekali. Saya lega sekali hari ini meskipun saya masih sangat ingin banyak mendengarkan pandangan, cerita yang tentu ini belum seberapa. Saya masih ingin tahu banyak. Tetapi satu lagi saya diingatkan oleh panitia Gus tentang pameran ini Gus. Jadi nggak jadi terakhir, ini terakhir tentang pameran yang sedang kita rencanakan Gus. Pameran itu saya memberi topik begini, memberi judul pameran Gus Mus ini Lanskap Gus Mus. Saya mengapa pakai kata lanskap? Karena pameran ini ingin memandang Gus Mus sebagai bentang,
satu bentangan yang tampak dan yang tidak tampak. Tidak semata-mata menghadirkan Gusmus, tapi Gusmus sebagai institusi, Gusmus sebagai inspirasi di tengah keluarga, di tengah orang-orang terkasih, di tengah-tengah bangsa bahkan. Ini pandangan saya, tapi saya kira semua kawan setuju dengan pendapat saya. Karena itu saya mohon pendapat Gusmus tentang pameran ini yang sedang direncanakan, yang akan berlangsung pada bulan Maret. Menurut saya itu kan mulainya kan dari kawan-kawan juga seni rupa seperti Jim Supangka, Pak Wahadi segala macam itu ya. Saya disuruh pameran tunggal. Nah, saya itu nggak pede. Menurut saya kok pameran tunggal itu gimana? Saya mengusulkan kalau pameran Gusmus dan keluarga saya mau. Saya tak ngajak anak cucu, ponakan yang bisa ngelukis. Dan sekarang mereka sudah ada yang ngelukis, malah ada yang bareng-bareng ngelukis itu. Dari keponakan, cucu, nanti saya juga ngelukis di situ. Dalam satu kanvas. Nah itu aslinya begitu aja. Nah, terus jenengan tuh kemudian malah pakai lanskap segala macam. Ini yang lebih tahu justru jenengan itu. Bagaimana itu nanti bentuknya. Tapi apa namanya? Kalau saya ya itu tadi. Karena saya tidak pede, jadi saya ngajak keluarga saya. Jadi ekspresi mereka tentang saya nanti dimunculkan dalam lukisan-lukisan mereka itu. Iya, betul. Memang itu materi yang sudah kami sepakati juga dan memang materinya itu. Dan apa namanya, saya kan kalau disebut pelukis kecil. Jadi kalau pelukis besar itu lukisannya besar-besar. Karena saya pelukis kecil, lukisannya kecil-kecil. Ada yang 10 kali 10 cm juga ada. Bahkan apa namanya, saya pernah apa namanya memamerkan 99 lukisan. Nah, tapi kecil-kecil semua. Jadi yang hadir harus disediain pembesar. Kaca pembesar, ya. Ini tahun berapa ini ya? Ini tahun 95. Ya. 95. Di Galeri Nasional kalau tidak salah ya. Ya, di Galeri Nasional. Saya menontonnya kok Gus pameran ini. Ya. Pak Allahyarham Pak Fuad Hasan yang buka. Beliau baru saja berhenti ngerokok. Pak Fuad Hasan. Terus ngerokok lagi pada waktu itu. Saya kalau kenal sama Gusmus dari dulu, saya punya kelelet rokok ini bertubuh-tubuh. Karena saya ngerokok mulai kecil. Iya Gus, percakapan ini seperti tadi sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk semua penjelasan, pandangan. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang pada tempatnya. Teman-teman sekalian, bahagia sekali saya hari ini bisa menyampaikan sejumlah pertanyaan pada Gusmus, sosok yang saya kagumi dan sama-sama kita hormati, inspirator dan dalam rangka persiapan pameran tunggal bersama keluarga di OHD Museum pada bulan Maret 2023.